Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, mari kita awali majelis ilmu ini dengan baca doa talabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Baik, para santri muslimin muslimat dan para hamba Allah sekalian, insyaallah kita melanjutkan hadis dari kitab Riyadhus Shalihin masih di bab taubah, bab bertaubat. Hadis yang kelima, urutan kelima di dalam bab taubat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man taba qabla an tatlu'a asy-syamsu min maghribiha taballahu alaihi, rawahu Muslim. Barang siapa yang bertaubat sebelum matahari terbit dari arah barat, qabla an tatlu'asy syamsu min maghribiha. Ya, barang siapa yang taubat sebelum matahari terbit dari arah barat, ya, maksudnya dari hari kiamat, taballahu alaihi, niscaya Allah akan menerima taubat orang tersebut atau orang itu. Rawahu Muslim, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. Qabulut taubah mustamirrun madama babuha maftuhan. Yang namanya pintu taubat itu akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala madama babuha maftuhan. Selama pintu taubat itu terbuka, ya, penerimaan, ya, taubat oleh Allah atau taubatnya akan diterima oleh Allah selama pintu taubat itu terbuka, ya. Fa idza ughliqa lam tuqbal, kalau pintu taubatnya sudah tertutup, lam tuqbal, niscaya taubatnya tidak akan sama sekali diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya apa? Salah satu syarat dari taubat adalah, ya, bagian dari syarat taubat adalah bertaubat sebelum matahari terbit dari arah barat atau sebelum sakaratul maut. Ya, ini ada tambahan dari para ulama terkait tentang syarat taubat. Ya. Kenapa? Karena yang namanya taubat itu adalah anugerah dari Allah. Pemberian yang tidak diberikan kepada sembarang orang. Ya. Orang taubat itu orang bukan dengan sendirinya taubat, bukan. Tapi apa? Orang ketika dia hendak bertaubat kembali kepada Allah, beribadah kepada Allah, maka apa? Sesungguhnya dia diberikan hidayah, petunjuk oleh Allah untuk kembali dari jalan yang salah menuju jalan kebenaran. Dari kesesatan menuju petunjuk hidayah Allah. Ya, dari hal-hal yang sifatnya, ya, menyelisih sunnah, kemudian dia kembali kepada sunnah, menetapi sunnah, ya, beramal sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Itu. Maka ininya taubat, ya. Maka taubat tidak diberikan kepada sembarang orang, ya. Karena taubat itu merupakan pemberian anugerah
hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ada orang sadar, oh ya Allah, saya kayaknya lama sekali nggak ibadah, saya lama sekali nggak sholat, oh rasa-rasanya ya ada yang kurang dan seterusnya, merasa bersalah, merasa menyesal, ingin bertaubat. Maka itu bukan serta-merta dirinya, tapi apa? Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kesadaran, yang memberikan petunjuk hidayah untuk hambanya tadi mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi mengatakan, ketika datangnya hidayah untuk bertaubat kepada Allah, maka jangan disia-siakan. Maka jangan disia-siakan. Ya. Terkadang ada orang diberikan hidayah untuk bertaubat kepada Allah, namun disia-siakan. Ya, disia-siakan, ya. Dibukakan hatinya untuk kembali kepada Allah, bertaubat, tapi diajak temannya sehingga ikut lagi bermaksiat. Ya. Maka ketika ya Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah untuk bertaubat, maka hidayah atau kesadaran diri untuk bertaubat, untuk kembali kepada Allah, untuk istiqomah beribadah kepada Allah, ini tidak diberikan kepada sembarang orang. Maka kita harus menjaga dan merawat ini. Menjaga dan merawat hidayah untuk kita mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Rasul mengabarkan dalam hadisnya, man taba qabla an tatlu'a asy-syams min maghribiha. Barang siapa yang taubat sebelum matahari terbit dari arah barat, taballahu alaihi, niscaya Allah akan menerima taubat orang tersebut, orang itu. Berarti kalau matahari sudah terbit dari arah barat, kemudian baru taubat, diterima tidak? Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-An'am ayat 158, yauma ya'ti ba'du ayati rabbik la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imaniha khaira. Pada hari di mana Allah Subhanahu wa taala mendatangkan sebagian dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Tanda-tanda hari kiamat. Allah mendatangkan sebagian tanda-tanda ayat Allah. Orang mati itu tanda-tanda kiamat, kiamat sughra. Tanda-tanda kiamat itu ada dua. Tanda-tanda kiamat sughra dan tanda-tanda kubro. Tanda-tanda sughra ya orang mati di sekeliling kita, orang teman kita sekelas meninggal, di bawah kelas kita meninggal, kakak kelas kita meninggal, orang terdekat meninggal. Itu merupakan tanda-tanda kiamat sughra. Ya, yang kita harus takut, oh semakin dekat dan mendekat. Ya, bagaimana fitnah begitu luar biasa. Ya, salah satunya adalah tanda-tanda kiamat kubro. Salah satunya apa disebutkan di sini? Imam An-Nawawi mengambil ayat ini kemudian diletakkan di bab taubat tentang matahari terbit dari arah barat. Artinya apa? Sebagian tanda-tanda ayat Allah Subhanahu wa taala yaitu apa? Matahari terbit dari arah barat itu tanda-tanda datangnya hari kiamat. Apa kata Allah? La yanfa'u nafsan imanuha. Iman yang ada di dalam hatinya ketika matahari sudah terbit dari arah barat, iman yang ada dalam hatinya sama sekali tidak bermanfaat. Itu kalau sudah terbit dari arah barat. Ya, sudah menjadi tanda hari kiamat, maka apa? Iman yang ada dalam hati jiwa seseorang la yanfa, sudah tidak lagi bermanfaat. Lam takun amanat, yang dia memang sebelumnya nggak beriman, kemudian ketika datangnya hari kiamat, kemudian dia baru beriman. Masya Allah. Karena banyak orang ketika menyesal, ketika ajalnya mau datang, sakaratul maut, baru menyesal, baru taubat. Qala ini tubtul ya Allah saya ingin taubat sekarang. Nggak bisa. Matahari terbit dari arah barat, kemudian
hancur dunia, langit dan seterusnya, baru bertaubat kepada Allah. Apa kata Allah? La yanfa' nafsan imanuha. Ya, maka keimanan yang ada dalam jiwanya, hatinya sama sekali tidak bermanfaat lagi. Ya, au kasabat fi imaniha khaira. Ataupun dia melakukan amal kebaikan tidak lagi bermanfaat. Kenapa? Karena matahari sudah terbit dari arah barat. Artinya apa? Pintu taubat sudah tertutup. Maka kata Allah, ya kan? Tadi atau kata Nabi Muhammad dalam hadis ini yang sesuai dengan ayat ini, sebelum matahari terbit dari arah barat. Kalau sebelum, maka masih diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan masa yang sangat panjang, ya. Pintu taubat dibuka lebar. Tapi ketika masa itu sudah selesai, ditutup, maka tidak ada lagi pintu taubat. Ya, maka bersegera kita kembali kepada Allah, senantiasa bertaubat, beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala karena dosa-dosa kita yang sangat-sangat banyak. Namun yakinlah bahwasanya ampunan Allah jauh lebih banyak daripada dosa-dosa kita. Dosa kita setinggi langit, kita yakin bahwasanya ampunan Allah jauh lebih tinggi daripada dosa-dosa kita. Dosa-dosa kita seberat gunung, maka kita yakinlah bahwasanya ampunan Allah jauh lebih berat daripada dosa-dosa kita. Kenapa? Karena Allah Maha Rahim, Allah Maha Tawwab, Maha penerima taubat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.